Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai nabi yang terakhir dan penutup para nabi, tentunya Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki nabi lain. Bahkan alam semesta ini, termasuk galaksi, bumi, lautan, planet-planet beserta isinya, diciptakan karena adanya Nabi Muhammad, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia." Hadis Qudsi riwayat Ibnu Asakir. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul Muhammad SAW bersabda, "Jibril mendatangiku dan berkata, 'Wahai Muhammad, seandainya bukan engkau, maka surga dan neraka tidak akan diciptakan." Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Sebagai imam para nabi atau pemimpin para nabi, Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang luar biasa. Walau Nabi masih berada dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab, dan berikut keajaiban-keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah tidak merasakan sakit atau susah sebagaimana dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Malaikat dalam mimpi Aminah, ibu beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat berkata bahwa beliau telah mengandung seorang nabi. Ketika nur atau cahaya Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah, Allah memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu surga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW, ibunya Aminah binti Wahab ditemani oleh dua wanita terbaik di dunia, yakni Asia istri Fir'aun dan Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Juga saat mengandung didatangi para nabi dan mendoakan bayi Aminah yang kelak menjadi nabi. Nabi tersebut ialah Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Pasukan Raja Abraha dan bala tentara yang terdiri dari pasukan gajah hendak menyerbu Ka'bah, maka dihancurkan oleh Allah. Allah mengutus burung ababil yang membawa batu-batu yang dijatuhkan kepada Abraha dan pasukannya hancur bagai dimakan ulat, sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Fil. Di tahun yang sama lahirlah Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli sejarah menyebut lahirnya Nabi Muhammad dikenal sebagai tahun gajah. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, cahaya terpancar menerangi Mekah dan sampai menyinari istana Kisra atau kerajaan Persia di Busra, Syria atau Suriah saat ini. Api Majusi padam. Kaum Majusi adalah agama atau kepercayaan yang menggunakan api sebagai sesembahan. Api ini tidak pernah padam selama ribuan tahun. Akan tetapi, ketika kelahiran Nabi, api tersebut tiba-tiba padam
Dan pada malam dilahirkan, bergetarlah istana Kisra hingga 14 balkonnya runtuh. Api Persia pun padam, padahal selama beribu-ribu tahun belum pernah padam. Jin tidak bisa mencuri berita langit. Sebelum kelahiran Nabi, para jin leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk dibagikan ke tukang sihir. Namun setelah kelahiran Nabi Muhammad, setan tidak bisa mendengar berita langit. Apabila mereka naik ke langit, maka api akan mengejar mereka, dan bila mengenai mereka akan mati. Maka iblis pun menyuruh para setan dan jin untuk menyebar dari barat sampai ke timur untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Setelah menyebar ke penjuru dunia, sampailah mereka di kota Mekah. Di sana tampak seorang bayi yang sedang dikelilingi para malaikat dan memancarkan sinar dari dalam dirinya yang memancar sampai ke langit. Bayi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Salam dari burung-burung. Saat kelahiran Nabi Muhammad, burung-burung menyebar dan bersaut-sautan kicaunya menyambut kelahiran Nabi. Mereka semua bersukacita dalam menyambut kelahiran Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad SAW. Patung-patung berhala bersujud. Pada saat Nabi lahir, berhala yang selama ini disembah mendadak bersujud. Hal ini diriwayatkan oleh Abdul Muthalib yang berkata, "Sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh, tersungkur dan bersujud kepada Allah. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah, Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir." Suara dari Ka'bah. Pada saat Rasulullah lahir, terdengar suara di Ka'bah yang berbunyi, "Katakanlah telah datang kebenaran, Islam, dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran." Demikian itulah mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi terakhirnya sebagai imam para nabi dan penutup para nabi serta rahmat bagi alam semesta. Wow.